Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuada. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Jalur Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Motivasi, Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, penulis Andy Sarwoko. Variabel-variabel penelitian yang dioperasionalkan sebagai berikut: variabel bebas, karakteristik pekerjaan dan motivasi, variabel terikat, kinerja, variabel antara, kepuasan kerja. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap analisis, di mana yang pertama menggambar model teoritis berupa diagram, yang kedua berdasarkan model diagram jalur dirumuskan persamaan matematis hubungan kasual masing-masing variabel. Yang pertama, jalur 1, hubungan kasual antara X1 dan X2 digambarkan dengan rumus X2 sama dengan P1 kali X1 tambah PM kali RM. Jalur 2, hubungan kasual antara X1, X2 dengan X3 dirumuskan dengan X3 sama dengan P2 kali X2 tambah P3 kali X1 tambah PKK kali RKK. Jalur 3, hubungan kasual antara X1, X2, X3 dengan Y dirumuskan dengan Y sama dengan P4 kali X3 tambah P5 kali X2 tambah P6 kali X1 tambah PK kali RK. Tahap analisis yang ketiga, menafsirkan hasil pengolahan data. Yang pertama, koefisien regresi standar atau beta yang berfungsi sebagai koefisien jalur atau P. Yang kedua, nilai F hitung sebagai uji model pada taraf signifikan A sama dengan 5%. Yang ketiga, nilai T hitung untuk masing-masing beta atau koefisien jalur yang menunjukkan signifikansi koefisien jalur yang bersangkutan. Pada hasil penelitian terdapat hasil statistik deskriptif terhadap variabel penelitian yang disajikan pada tabel. Berdasarkan variasi jawaban pada masing-masing butir dalam karakteristik pekerjaan, ternyata sebagian besar yaitu 87 responden atau 66,4% menganggap pekerjaan yang ada bervariasi. Artinya pekerjaan di PT atau perusahaan listrik negara Persero, distribusi Jatim, area pelayanan dan jaringan malam menuntut variasi keterampilan, arti penting tugas dan umpan balik bagi karyawan. Untuk variabel motivasi, sebagian besar yaitu 97 responden atau 74% berada pada kategori tinggi. Hal ini didukung oleh tingginya persepsi responden terhadap imbalan yang diterima, serta kesesuaian antara kinerja dengan imbalan yang diterima. Selanjutnya, tentang kepuasan kerja, ternyata karyawan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Malam masih memiliki kepuasan kerja yang rendah. Ditunjukkan 90 responden atau 68,7% berada pada kategori rendah. Berdasarkan ketiga indikator kinerja yaitu kuantitas, kualitas, dan ketetapan waktu kerja, maka dapat diketahui bahwa kinerja karyawan PT Perusahaan Listrik Negara Persero Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Malang dalam kategori rendah. Adapun yang paling mendukung tercapainya kinerja karyawan PT Perusahaan Listrik Negara Persero Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Malang selama ini adalah kualitas hasil kerja karyawan. Hasil penelitian pada hasil pengujian hipotetis struktur pertama sebagaimana tampak pada gambar bahwa struktur pertama model hubungan kasual yang akan diuji adalah pengaruh antara karakteristik pekerjaan terhadap motivasi. Adapun hasil analisis regresi antara karakteristik pekerjaan atau X1 terhadap motivasi atau X2 disajikan pada tabel. Hasil analisis yang diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,150 dengan nilai T hitung 3,249 lebih besar dari T tabel yaitu 1,960 dan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya karakteristik pekerjaan teruji berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Jadi, semakin tinggi karakteristik pekerjaan yang ada akan menyebabkan tingginya motivasi kerja karyawan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Malang.
Koefisien determinasi sebesar 0,076 memiliki arti karakteristik pekerjaan memberikan kontribusi sebesar 7,6% terhadap motivasi kerja. Struktur kedua, model hubungan kasual yang akan diuji adalah pengaruh karakteristik pekerjaan dan motivasi terhadap kepuasan. Adapun hasil analisis regresi antara karakteristik pekerjaan atau X1 dan motivasi atau X2 terhadap kepuasan atau X3 disajikan pada tabel. Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sama dengan 31,436 lebih besar dari F tabel yaitu 3,00 dengan probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, model dapat menjelaskan pengaruh karakteristik pekerjaan dan motivasi terhadap kepuasan kerja. Karakteristik pekerjaan dan motivasi memberikan kontribusi sebesar 32,9% atau R2 yaitu 0,329 terhadap variasi perubahan kepuasan kerja. Selanjutnya, hasil uji parsial atau uji T dapat diketahui karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan atau T hitung sama dengan 1,638 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,960 dengan probabilitas 0,104 lebih besar dari 0,05. Sedangkan motivasi teruji berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja yaitu T hitung sama dengan 7,008 lebih besar dari T tabel yaitu 1,960 dengan probabilitas 0,000 lebih besar dari 0,05. Pada struktur ketiga, hubungan kasual yang akan diuji adalah pengaruh karakteristik pekerjaan, motivasi, dan kepuasan terhadap kinerja. Adapun hasil analisis regresi antara karakteristik pekerjaan X1, motivasi X2, dan kepuasan X3 terhadap kinerja Y disajikan pada tabel. Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sama dengan 43,182 lebih besar dari F tabel yaitu 2,60 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan model dapat menjelaskan pengaruh karakteristik pekerjaan, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja. Karakteristik pekerjaan, motivasi, dan kepuasan kerja memberikan kontribusi sebesar 50,5% atau R2 yaitu 0,505 terhadap variasi perubahan kinerja karyawan. Selanjutnya, hasil uji parsial atau uji T dapat diketahui karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005. Begitu juga kepuasan kerja teruji berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan probabilitas 0,020 lebih kecil dari 0,05. Baik, selanjutnya pada hasil penelitian hasil analisis jalur PET analisis setelah pengujian model yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, selanjutnya dilakukan rekonstruksi jalur hubungan kasual antara variabel yang satu dengan yang lain. Adapun konstruksi jalur yang diperoleh berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut. Dekomposisi statistik yang diperoleh sebagaimana disajikan pada gambar, terdapat koefisien jalur yang tidak signifikan yaitu antara karakteristik pekerjaan dengan kepuasan kerja, yaitu P3 sama dengan 0,123. Sedangkan jalur P1, P2, P4, P5, dan P6 teruji signifikan. Oleh karena itu, jalur P3 dihapus sehingga tidak tampak dalam model, maka model komposisi statistik yang baru adalah seperti gambar berikutnya. Pada gambar tersebut dapat diketahui hubungan langsung dan tidak langsung masing-masing variabel bebas terhadap kinerja karyawan pada PT Perusahaan Listrik Negara Perseo Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Malang. Variabel karakteristik individu dalam mempengaruhi kinerja dapat dilihat pada 3 jalur. Jalur pertama, hubungan kasual antara karakteristik pekerjaan dengan kinerja melalui motivasi dan kepuasan kerja, yaitu Y sama dengan P1
X1 tambah P2 X2 tambah P3 X3, atau Y sama dengan 0,275 X1 tambah 0,528 X2 tambah 0,179 X3. Pada jalur kedua, hubungan kasual antara karakteristik pekerjaan dengan kinerja melalui motivasi, yaitu Y sama dengan P1 X1 tambah P2 X2, atau Y sama dengan 0,275 X1 tambah 0,483 X2. Pada jalur ketiga, jalur hubungan kasual langsung antara karakteristik pekerjaan dengan kinerja, yaitu Y sama dengan P1 X1 atau Y sama dengan 0,237 X1. Sedangkan variabel motivasi dalam mempengaruhi kinerja dapat melalui dua jalur, yaitu jalur pertama hubungan kasual antara motivasi dengan kinerja, yaitu Y sama dengan P5 X5 atau Y sama dengan 0,483 X5. Jalur kedua, hubungan kasual antara motivasi dengan kinerja melalui kepuasan kerja, hubungan kasual langsung motivasi dengan kinerja, atau Y sama dengan P2 X2 tambah P4 X4, atau Y sama dengan 0,483 X2 tambah 0,179 X4. Selanjutnya, untuk membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari jalur yang ada dengan cara mengalihkan koefisien jalur pada masing-masing jalur yang terbentuk, nilai perkalian yang paling tinggi merupakan jalur terbaik yang dapat digunakan. Berdasarkan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung, dapat diketahui bahwa karakteristik pekerjaan dalam mempengaruhi kinerja dapat melalui tiga jalur, yaitu yang pertama, pengaruh langsung karakteristik pekerjaan terhadap kinerja dan koefisien jalur P atau 0,237. Yang kedua, pengaruh tidak langsung karakteristik pekerjaan terhadap kinerja melalui motivasi dengan koefisien jalur P yaitu 0,133. Yang ketiga, pengaruh tidak langsung karakteristik pekerjaan terhadap kinerja melalui motivasi dan kepuasan dengan koefisien jalur P yaitu 0,026. Dengan demikian, jalur pengaruh paling baik antara karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan adalah jalur langsung daripada jalur tidak langsung, baik melalui motivasi maupun melalui motivasi dan kepuasan kerja, sehingga dalam usaha peningkatan kinerja karyawan melalui karakteristik pekerjaan, lebih baik digunakan jalur motivasi dan kepuasan kerja karena akan memberikan pengaruh lebih besar terhadap peningkatan kerja. Motivasi dalam mempengaruhi kinerja dapat melalui dua jalur. Yang pertama, pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja dengan koefisien jalur sebesar 0,483. Yang kedua, pengaruh tidak langsung melalui kepuasan kinerja dengan koefisien jalur sebesar 0,095. Sehingga dalam usaha peningkatan kinerja melalui motivasi, maka lebih baik dipilih jalur langsung motivasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.